Iran is described as facing water bankruptcy. Iran is facing its worst water crisis in decades. Tehran, Iran. Dunia terkejut. Sebuah babak yang selama puluhan tahun dianggap tak mungkin terjadi akhirnya diumumkan. Di tengah krisis nasional yang melumpuhkan negara dari akar hingga puncak kekuasaan, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah 36 tahun berkuasa. Pengumuman mengejutkan ini datang bersamaan dengan laporan bahwa Iran memasuki fase kolaps nasional. Tekanan ekonomi, sosial, lingkungan, dan geopolitik yang bersatu menjadi badai sempurna. Kabar tersebut menyebar cepat di seluruh Iran. Sirene mobil, teriakan warga, dan suara lantunan doa memenuhi jalan-jalan Tehran. Ribuan orang turun ke jalan, sebagian kebingungan, sebagian lagi merayakan, dan sebagian lainnya khawatir akan masa depan yang tak pasti. Iran is described as facing water bankruptcy. Iran is facing its worst water crisis in decades. Dalam beberapa bulan terakhir, Iran menghadapi serangkaian krisis bertumpuk yang melemahkan stabilitas negara. Krisis air terbesar sepanjang sejarah Iran. Bendungan-bendungan di sekitar Tehran mencapai titik hampir kering. Pemerintah memperingatkan bahwa ibu kota berpenduduk 10 juta jiwa mungkin harus menghadapi evakuasi terbatas. Runtuhnya sistem ekonomi. Mata uang rial jatuh ke titik terendah sepanjang masa. Inflasi meroket, harga makanan merangkak naik setiap hari, dan tabungan rakyat menguap. Pemadaman listrik meluas, jaringan energi Iran hampir lumpuh, membuat kota-kota gelap setiap malam. Gelombang demonstrasi, rakyat turun ke jalan menuntut perubahan struktural. Represi politik meningkat, penangkapan tokoh kritis memicu kemarahan publik. Gabungan krisis ini menciptakan tekanan luar biasa pada sistem pemerintahan. Banyak pengamat internasional menyebut kondisi ini sebagai sekering terakhir yang mendorong Iran ke tepi jurang kolaps. Stasiun televisi pemerintah Iran berhenti menayangkan siaran rutin. Layar gelap beberapa saat sebelum akhirnya muncul pembawa berita dengan wajah tegang. Dalam suara yang bergetar, ia membacakan pernyataan singkat. Dengan mempertimbangkan situasi nasional dan demi menjaga stabilitas negara, Ayatollah Ali Khamenei menyatakan pengunduran dirinya sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Tidak ada detail tambahan, tidak ada penjelasan medis, tidak ada alasan politik, hanya pengumuman. Pendek, dingin, dan mengguncang yang segera memicu spekulasi di seluruh belahan dunia. Sejak 1989, Khamenei menjadi figur dominan yang menentukan arah politik, militer, dan ideologi Iran. Pengunduran dirinya meninggalkan kekosongan kekuasaan terbesar sejak Revolusi 1979. Majelis Ahli dikabarkan mengadakan rapat darurat untuk menentukan pemimpin sementara. Namun sumber internal menyebut bahwa ada perbedaan tajam antara faksi-faksi dalam pemerintahan dan Garda Revolusi IRGC. Analis memperingatkan bahwa muncul potensi perebutan kekuasaan. Kelompok reformis akan berusaha mengambil momentum. Kelompok konservatif akan mempertahankan status quo, dan oposisi di luar negeri dapat menggalang dukungan internasional untuk perubahan rezim. Di Teheran, Mashhad, Shiraz, dan Isfahan, rakyat tumpah ke jalan. Sebagian merayakan apa yang dianggap sebagai berakhirnya era panjang penindasan. Sebagian menangis, khawatir akan kekosongan yang berbahaya. Sebagian lainnya tetap diam, menyadari bahwa transisi ini bisa memicu gejolak baru. Seorang warga Tehran menyatakan, "Saya tidak percaya. Saya lahir dan besar di masa kepemimpinan Khamenei. Ini seperti dunia yang tiba-tiba berubah dalam semalam." Amerika Serikat mengeluarkan peringatan keamanan bagi warganya di Timur Tengah. Israel menyatakan akan memantau situasi tanpa intervensi. Arab Saudi menyerukan stabilitas dan dialog damai. Uni Eropa menyoroti perlunya transisi yang aman dan menghormati hak asasi manusia. Para analis menyebut perubahan ini sebagai gempa geopolitik Timur Tengah terbesar dalam 40 tahun terakhir. Pengunduran diri Ayatollah Ali Khamenei bukan sekadar akhir sebuah era, tetapi titik balik bagi seluruh kawasan.
Iran kini berdiri di persimpangan sejarah, di antara peluang pembaruan besar dan ancaman kekacauan yang sama besarnya. Dunia menahan napas, menunggu ke arah mana gelombang perubahan ini akan mengalir. Satu hal pasti, apa yang terjadi di Iran hari ini tidak hanya mengubah nasib sebuah negara, tetapi juga mengubah peta politik Timur Tengah. Masa depan Republik Islam kini berada dalam tangan para pemimpinnya, dan lebih dari itu, dalam harapan rakyatnya yang telah terlalu lama menunggu sebuah babak baru. Sejarah sedang ditulis kembali, dan dunia masih terus memandang ke Tehran, menunggu bab berikutnya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, berita runtuhnya kepemimpinan di Iran, sesuatu yang selama puluhan tahun dianggap mustahil, mengingatkan kita bahwa tak ada kuasa manusia, seberapapun besarnya, yang benar-benar kokoh di hadapan goncangan zaman. Ketika sebuah negara besar memasuki masa kolaps, ketika pemimpin yang berkuasa puluhan tahun akhirnya menyerah pada tekanan, dunia melihat betapa rapuhnya fondasi yang dibangun oleh kekuatan manusia. Firman Tuhan menegaskan dengan sangat tajam di dalam Hagai. Tuhan meruntuhkan bangsa-bangsa. Ia menghancurkan kekuatan kerajaan-kerajaan. Sungguh, hanya Tuhan yang kekuasaannya kekal. Ayat ini seolah menggambarkan apa yang sedang terjadi. Sebuah bangsa boleh berdiri megah, boleh memiliki tentara yang ditakuti, ekonomi yang kuat, atau ideologi yang kokoh, tetapi ketika musim goncangan datang, kuasa manusia perlahan-lahan tak berdaya. Krisis air yang parah, ekonomi yang runtuh, listrik padam, rakyat turun ke jalan, semuanya memperlihatkan bahwa manusia hanya mampu bertahan sejauh Tuhan mengizinkan. Di tengah ketidakpastian itu, manusia sering mencari-cari figur yang dapat menenangkan hati mereka. Tetapi ketika pemimpin yang selama puluhan tahun menjadi wajah sebuah negara tiba-tiba mengundurkan diri, kekosongan itu membuat dunia sadar bahwa tidak ada tokoh manapun yang sanggup menjadi sandaran sejati. Firman Tuhan mengingatkan, kekuatan bangsa-bangsa seperti debu di neraca, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 15. Sesungguhnya, bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya, pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Segala yang tampak megah ternyata ringan di hadapan Tuhan. Dunia boleh panik, tetapi langit tidak pernah goyah. Tuhan tidak berubah oleh berita-berita dunia. Justru berita dunia inilah yang menyingkapkan kebesarannya. Ketika siaran televisi Iran terputus dan pembawa berita membacakan pengunduran diri Khamenei dengan suara bergetar, itu bukan sekadar peristiwa politik. Itu adalah pengingat bahwa segala takhta manusia memiliki masa. Tak ada kekuasaan yang benar-benar abadi selain milik Tuhan. Dalam kekacauan dan kebingungan, firman ini menjadi penopang. Jika dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dilakukan oleh orang benar? Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Mazmur 11 ayat 3 dan 4. Ketika dasar dunia retak, dasar surga tetap kokoh. Ketika bangsa-bangsa bimbang, Kristus tidak pernah bimbang. Ketika rakyat turun ke jalan antara takut dan harapan, Tuhan tetap memegang kendali atas sejarah manusia. Goncangan bangsa-bangsa bukan sekadar fenomena politik. Itu adalah panggilan rohani. Tuhan pernah berkata, sekali lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan aku akan menggoncangkan segala bangsa. Hagai 2 ayat 7. Goncangan bukan tanda kehancuran, melainkan undangan untuk kembali kepada Tuhan. Ketika satu era berakhir, Tuhan sedang menyiapkan era baru.
Bukan sekadar bagi bangsa itu, tetapi bagi seluruh dunia yang menyaksikannya. Firman penutup sore ini terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa yang runtuh hari ini bisa menjadi jalan bagi sesuatu yang Tuhan ingin bangkitkan. Apa yang tampak sebagai kehancuran mungkin adalah awal dari pemulihan. Takhta manusia boleh jatuh, tetapi kerajaan Tuhan tidak pernah akan. Kiranya kita belajar melihat peristiwa dunia bukan hanya sebagai berita, tetapi sebagai panggilan untuk kembali berlindung pada takhta yang tidak pernah tergoncangkan. Takhta Tuhan sendiri. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya.
Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.